Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel Juanda BKR Channel dalam bahasan lanjutan soal konsep etika yang ketiga, konsep etika dalam Al-Quran yang ketiga dari Profesor Dr. Fadlur Rahman. Kawan-kawan sekalian, konsep etika yang ketiga dalam Al-Quran, selain yang telah kita sudah kemukakan di part 1 tentang iman, di part 2 tentang Islam, dan nanti di part 3 ini tentang takwa, menurut Profesor Fadlur Rahman merupakan konsep-konsep etika kunci di dalam Al-Quran yang kemudian itu menjadi nanti berimplikasi pada pembangunan masyarakat Islam di bahasan-bahasan berikutnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita mendengarkan dan menyimak penjelasan Profesor Fadlur Rahman tentang takwa. Sekarang kita sampai pada konsep etika Al-Quran yang ketiga dan paling sentral, yaitu takwa, yang biasanya diterjemahkan sebagai takut kepada Tuhan atau kesalehan. Makna tema ini secara lebih mendalam merupakan tujuan pembahasan ini. Telah kita lihat bahwa akar kata iman dan Islam sama-sama memiliki arti pokok keamanan, kedamaian, dan integritas sebagai lawan dari bahaya, fragmentasi, dan disintegrasi. Adalah amat menarik dan penting bahwa jika kita meneliti arti akar kata takwa, kita akan temukan jawaban yang sama. Akar kata waki atau wekiye dalam bahasa Arab memiliki pengertian melindungi, menyelamatkan dari kehancuran, menjaga. Wikaya atau wakaya merupakan suatu wadah atau alat yang di dalamnya sesuatu dapat dimakan atau diminum, diletakkan sehingga ia tidak tumpah keluar atau menjadi terpecah-pecah dan dengan demikian musnah. Dalam bentuk kedelapan dari akar kata tersebut, ia berarti melindungi diri seseorang dari kemungkinan bahaya atau serangan. Karena itu ia juga berarti berhati-hati, memperhatikan, dan lain-lain. Dalam surat Al-Imran ayat 28, terma ini digunakan dalam pengertian harfiah, yakni dalam arti fisik, di mana dikatakan bahwa kaum muslimin seharusnya tidak menjadikan non-muslim sebagai teman-teman atau sekutu-sekutu yang lebih mereka senangi ketimbang orang-orang muslim sendiri, meskipun kamu melakukan hal itu sebagai langkah pengamanan, yakni pengamanan terhadap kejahatan yang mungkin akan dilakukan oleh orang-orang non-muslim terhadap kamu atau kaum muslimin lainnya. Tetapi penggunaan standarnya di dalam Al-Quran adalah dalam suatu pengertian moral, yaitu berhati-hati terhadap bahaya moral atau melindungi diri dari seseorang dari hukuman Tuhan yang dapat mengambil bentuk mulai dari disintegrasi dan kemusnahan bangsa-bangsa sehingga penghukuman individu-individu di hari kemudian. Dengan mengambil unsur takut sebagai arti dasar takwa, Profesor Dr. Ijutsu, nama lengkapnya Toshihiko Ijutsu, telah mengajukan teori bahwa karena orang-orang Arab pra-Islam merupakan manusia yang congkak dan sombong, maka Al-Quran datang dengan konsep takwa, takut kepada Tuhan, untuk memusnahkan kecongkakan serta merendahkan kesombongan mereka. Namun sebagaimana yang akan diperlihatkan oleh penelitian dan analisa kita terhadap konsep yang serba mencakup ini, unsur takut yang dikandung oleh istilah tersebut memiliki karakteristik yang sangat rumit, dan satu-satunya terjemahan yang mungkin dapat berlaku adil kepadanya adalah takut
terhadap tanggung jawab yang amat berbeda dari rasa takut seseorang terhadap katakanlah seekor serigala, atau rasa takut yang mungkin dimiliki oleh seorang yang bersalah terhadap polisi. Dalam penggunaan awal di dalam Al-Quran, kata tersebut sangat mungkin berarti kebajikan. Dialah yakni Tuhan yang memberi inspirasi secara primordial kepada manusia tentang hal-hal yang tidak baik dan yang baik dan yang baik, atau dengan hal-hal yang salah dan benar. Dan arti ini tetap terjaga dalam keseluruhan Al-Quran dengan penekanan tertentu yang menonjol yang akan kita simak agar hakikatnya dapat diperoleh dan dijelaskan. Pertama, harus dicamkan bahwa kalau iman atau kepercayaan terutama berkaitan dengan kehidupan batin, meskipun ia diharapkan berujung pada perilaku lahiriah, dan sementara Islam menyerah kepada hukum Tuhan, terutama berkaitan dengan perilaku lahiriah, maka takwa secara serempak terdiri baik keimanan maupun penyerahan diri. Bagian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 setelah menyebut perubahan kiblat arah salat dari Yerusalem ke Makkah dinyatakan atau berbunyi, bukankah kesalehan atau kebajikan bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat di dalam salat tentunya, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan, hari kemudian, para malaikat, kitab-kitabnya yang diwahyukan, dan nabi-nabi, serta memberikan kekayaannya meskipun ia mencintainya kepada kaum kerabatnya yang miskin, kepada anak-anak yatim, fakir miskin, kepada musafir, kepada orang-orang yang meminta bantuan keuangan, serta untuk memerdekakan tawanan perang dan budak-budak, yang mendirikan salat, membayar zakat, orang-orang yang menjaga janji-janjinya apabila mereka berjanji, serta sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan. Inilah orang-orang yang benar-benar baik, dan inilah orang-orang yang memiliki ketakwaan. Bahwa takwa harus berakar dalam keimanan batin, dan bahwa perilaku lahiriah saja yang dapat disebut takwa jelas disebut di dalam bagian Al-Quran ini. Lebih lanjut, ketika berbicara tentang ritual kurban yang dilakukan pada waktu haji, mengatakan Al-Quran surat 22:37 mengatakan, daging dari binatang-binatang yang dikorbankan itu tidak pernah sampai kepada Tuhan, demikian juga dengan darahnya, tetapi takwa dari kamulah yang sampai kepadanya. Dalam surat atau bagian yang sama dan yang juga berkaitan dengan haji, Al-Quran surat 22:32 ayat 32 menyatakan, barang siapa memberikan timbangan yang semestinya kepada ritus-ritus atau tindakan-tindakan simbolis yang ditetapkan oleh Allah, maka hal ini pasti muncul dari kesalehan atau takwa hati. Kesalehan hati atau takwa. Alasan mengapa Al-Quran berulang kali menekankan takwa dalam kaitannya dengan ritus-ritus haji atau ibadah-ibadah haji berbeda dengan praktek-praktek lainnya seperti salat, zakat, puasa, dan jihad adalah bahwa ibadah haji atau ritus-ritus haji ini secara khusus besar kemungkinannya dapat menjadi mekanisme murni, kecuali kalau perhatian yang semestinya diberikan kepada makna spiritualnya yang disebut dengan takwa hati. Kedua, ayat-ayat tertentu Al-Quran mendukung pandangan bahwa takwa merupakan suatu ideal yang harus dituju, tetapi untuk sebagian besarnya hanya dapat diperkirakan atau dicapai hingga suatu tingkatan yang terbatas. Dalam surat At-Taubah ayat 8, Al-Quran memberi peringatan kepada orang-orang muslim
yang setelah menaklukkan Makkah ingin menuntut balas terhadap orang-orang yang telah menganiaya mereka dan musuh-musuh mereka. Yang memiliki Al-Quran surat 5 ayat 2 yang memiliki substansi dan makna sama, tetapi menambahkan kata-kata saling bekerja sama atas dasar kebajikan dan takwa, bukan atas dasar dosa dan pelanggaran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 237 dinyatakan, dan jika kamu menceraikan mereka istri-istrimu sebelum menikmati perkawinan, tetapi telah menetapkan mahar untuk mereka, maka bayarlah kepada mereka separuh dari apa yang telah kamu tetapkan itu. Kemudian ditambahkan, kecuali jika ia membatalkan tuntutannya, atau jika wakil-wakilnya secara harfiah yang di dalam tangannya berada ikatan perkawinan membatalkannya, suatu ungkapan yang menurut beberapa tafsiran berarti suami, dan secara tidak langsung akan menyatakan bahwa suami dengan demikian membayar mahar sepenuhnya. Yang dekat dengan semangat ini, bagian tersebut berlanjut bahwa Allah berfirman bahwa jika kamu, yakni kedua belah pihak, membatalkan tuntutan itu adalah lebih baik, lebih dekat kepada takwa, dan jangan lupa untuk berlaku lemah lembut untuk satu dengan yang lainnya. Disebabkan oleh fungsi melindungi yang positif dari takwa inilah sehingga bagi Al-Quran ia merupakan konsep paling komprehensif, baik untuk menghindari kesalahan-kesalahan maupun memburu kebenaran. Takwa dicandera sebagai pakaian terbaik yang dapat dipakai seseorang, Al-Quran surat 7:26, dan sebagai bekal terbaik yang dapat digunakan seseorang untuk masa depan, Al-Quran surat 2 ayat 137. Sehingga takwa merupakan jaminan terbaik untuk menentang kecenderungan kepada bahaya dan kemusnahan total. Ini jugalah yang menjadi alasan mengapa Al-Quran berulang kali menggunakan ide berbuat salah terhadap diri sendiri, julm an-nafs, sebagaimana yang saya elaborasi atau jelaskan di lain tempat. Karena dalam pandangan Al-Quran setiap kesalahan yang dilakukan seseorang atau setiap kezaliman yang diperbuat seseorang terhadap orang lain adalah bersifat refleksif, dan karena itu merupakan kesalahan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Hal ini berlaku baik bagi para individu maupun bagi kelompok-kelompok manusia, komunitas-komunitas, dan bangsa-bangsa. Perbuatan keliru itu merupakan ketiadaannya takwa. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang telah saya kutip dalam karya tersebut di atas, suatu ilustrasi yang menarik tentang hal ini diberikan dalam surat Al-Maidah ayat 27-29 tentang pembunuhan. Tentang pembunuhan dilakukan oleh Qabil terhadap saudaranya. Dan bacakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kisah sebenarnya mengenai dua orang putra Adam, ketika mereka masing-masing mempersembahkan kurban, tetapi hanya milik salah satu darinya, yaitu milik Habil yang diterima oleh Allah, sedangkan milik yang lainnya tidak diterima, yaitu milik Qabil yang tidak terima. Maka Qabil berkata, saya pasti akan membunuhmu. Habil menjawab, Tuhan hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jika kamu letakkan tanganmu di atasku untuk membunuhku, maka saya tidak akan meletakkan tanganku di atasmu untuk membunuhmu. Saya takut kepada Tuhan, penguasa alam semesta. Saya ingin agar kamu menanggung dosaku dan dosamu, sehingga kamu menjadi salah seorang di antara penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa Habil memiliki takwa. Karena itu kurbannya diterima oleh Tuhan, dan karena itu juga ia memutuskan untuk tidak turun tangan terhadap saudaranya.
yakni ia bukan orang pertama yang melakukan pembunuhan, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh kebanyakan mufassir kepada kita, Habil tidak yakin bahwa Kabil benar-benar bermaksud melaksanakan ancamannya. Tetapi yang kedua, dan bahkan yang lebih penting, sebagai konsekuensi membunuh saudaranya, Kabil harus menanggung baik dosanya sendiri maupun dosa saudaranya, yang berarti kemusnahan total yang pasti bagi dirinya. Fungsi takwa yang paling penting dan mendasar adalah memungkinkan manusia menilik dirinya sendiri tepat dan membedakan antara yang benar dari yang salah, hingga mencapai taraf di mana seorang mampu melakukan penyinaran diri dengan sinar X moral. Sampai tahap ini seorang telah melindungi dirinya dari kesalahan dan konsekuensinya yang destruktif atau merusak bagi dirinya. Namun harus dicatat bahwa pemilik diri ini, sebagaimana terkandung di dalam gagasan takwa, tidak pernah berarti pembenaran diri. Demikian pula sebaliknya. Bagian integral dari pengertian takwa adalah bahwa ketika seorang menilik dirinya subjektif mungkin untuk membimbing perilakunya, tidak ada jaminan bahwa pada suatu saat tertentu ia telah memilih yang benar. Jika pemilihan diri ini memiliki suatu keberhasilan yang tetap, maka humanisme akan bekerja dengan sempurna, dan karena itu tidak membutuhkan transendensi. Tetapi kita tahu betapa subjektifnya murni manusia. Takwa mengandung yang paling transenden ini. Takwa mengandung yang paling transenden ini karena ia memuat ungkapan bahwa sementara pilihan dan usaha adalah milik kita, maka penilaian terakhir dan benar-benar objektif terhadap penampilan kita bukanlah milik kita, tetapi terletak pada Tuhan. Musuh besar manusia, setan, yang teramat kuat bagi Al-Quran adalah penipuan terhadap diri si manusia itu sendiri. Istilah-istilah hawa, jamaknya ahwa, keinginan-keinginan seseorang yang terdalam dan sulit diraba, dan umniyah, jamaknya amanin, hayalan kosong seseorang, sangat sering muncul dalam Al-Quran dan bahkan diungkapkan beberapa kali kepada Nabi bahwa wahyu tidak mungkin turun lantaran keinginan pribadinya. Penipuan diri manusia yang berakar dalam ini secara langsung berkaitan dengan gagasan Al-Quran mengenai penimbangan perbuatan-perbuatan pada hari penghisaban, sebagaimana yang ditunjuk oleh ayat yang baru saja dikutip. Sementara seseorang bisa saja berpikir bahwa ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang istimewa, dan ketika perbuatan-perbuatan itu diletakkan dalam perspektif jarak jauh masa depan manusia, maka perbuatan-perbuatan tersebut akan berubah menjadi tidak bermakna sama sekali, serta tidak memiliki substansi apapun, karena perbuatan-perbuatan itu tidak berakar dalam sinaran iman atau dihasilkan dalam keadaan takwa. Ketika berbicara tentang kualitas-kualitas perbuatan manusia yang babi buta dan tidak kuku, Al-Quran menggunakan bahasa grafis, khususnya seperti dalam Al-Quran surat 14 ayat 18. Dan selanjutnya dalam Al-Quran ayat surat 24 ayat 39 dan lain-lain. Misalnya perbuatan mereka laksana fata morgana di padang pasir yang disangka air oleh seorang yang dahaga, tetapi ketika dia tiba di sana dia tidak menemukan apa-apa, namun dia menemukan Allah di sana. Al-Quran surat 24 ayat 39 dan surat Al-Quran surat-surat yang lain dan ayat yang lain pun demikian. Al-Quran yang lain mengatakan Tuhan bersama orang-orang yang bertakwa. Kesudahan itu milik mereka yang bertakwa dan lain sebagainya.
Istilah sebabnya, inilah sebabnya hingga keimanan kepada al-akhirah, hari penghabisan atau pengadilan terakhir, sangat sentral bagi Al-Quran. Pertama-tama, tanpa al-akhirah manusia terjebak ke dalam suatu kehidupan rutin dari saat ke saat, dan tidak hanya berpandangan sempit tetapi bahkan laksana binatang. Al-akhirah inilah yang memberikan visi penting dan menyebabkan beroperasinya takwa. Pengerjaan terhadap dunia ini merupakan ekspresi lainnya dari tenggelam ke dalam kekini-kinian. Orang-orang dengan sikap semacam ini hidupnya laksana binatang, ternak, bahkan lebih sesat lagi karena mereka adalah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surah 7 ayat 179. Seluruh usaha Al-Quran dalam menanamkan takwa adalah untuk mengangkat manusia dari kehidupan yang rutin ini sehingga ia dapat membangun perilakunya pada basis yang kukuh dengan suatu wawasan yang memiliki tujuan-tujuan yang jauh ke depan, ke arah penghabisan seluruh kejadian. Kedua, hari penghabisan atau yaumul hisab, yaumul hisab, ketika segala perbuatan akan ditimbang dan dinilai perbuatan nyata mereka yang dibangun untuk transformasi kehidupan mendatang akan merupakan saat kebenaran ketika seorang akan menghadapi dirinya sendiri. Lapisan-lapisan kelalaian yang dibawanya hati manusia dibakar dalam kehidupan ini akan digeser pada saat itu dan diri sejatinya ditelanjangi. Di dalam Al-Quran surat 50 ayat 22 dikatakan, kamu berada dalam kelalaian terhadap saat ini, tetapi sekarang setelah kami buka selubungmu, pandanganmu kini terang benderang. Setiap orang akan mengenali secara tepat siapa dirinya itu. Dan Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa tidak seorang pun yang akan diperlakukan secara tidak adil. Tidak seorang pun yang haknya akan ditolak, dan lain-lain. Karir masa depan manusia tidak hanya didasarkan pada perhitungan seluruhnya, tetapi juga pada persediaan diri sepenuhnya. Tetapi tentu saja usaha Al-Quran ditujukan kepada menciptakan kondisi penilikan diri pada saat sekarang ini melalui takwa. Setiap saat adalah saat pengadilan, dan sesungguhnya manusialah yang merupakan pencipta nasibnya sendiri. Al-Quran surat 7 ayat 128 dikatakan, sesungguhnya bumi itu milik Allah dan dia menyebabkan siapa saja di antara hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk mewarisi bumi ini, dan kesudahan itu milik orang-orang yang bertakwa. yakni keberhasilan baik di dalam kehidupan saat ini ataupun yang akan datang pada akhirnya milik orang-orang yang membimbing dirinya melalui takwa. Bahwa terdapat kesinambungan asasi antara kehidupan saat ini dan kehidupan sesudah saat ini telah dijelaskan, telah diperlihatkan di tempat lain oleh tentunya Profesor Fadzul Rahman menyatakan bahwa penjelasan tentang hal ini juga telah dijelaskan di tempat yang lain. Bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang saleh. Quran 21 surah 21 ayat 105. Orang-orang yang tertekan kami jadikan mereka mewarisi bagian timur bumi dan bagian baratnya. Al-Quran surat 7 137. Ayat berikut ini mengenai hari kemudian. Orang-orang yang memiliki takwa kepada Tuhannya akan dibimbing ke surga dalam rombongan-rombongan, sehingga ketika mereka mendatanginya, gerbangnya telah terbuka dan para penjaganya akan berkata kepada mereka, kedamaian atas kamu.
kamu telah berbuat baik, masuk dan tinggallah di dalamnya. Mereka yang takwa akan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya kepada kami dan telah menganugerahkan kepada kami seluruh bumi sehingga kami dapat membuat tempat kediaman di surga di mana saja kami inginkan. Al-Quran surat ke-39 ayat 73 sampai 74. Menurut Al-Quran, kepemimpinan di dunia ini tidak abadi karena seseorang yang berkuasa dan makmur cepat atau lambat akan kehilangan takwa dan mulai menabur kerusakan di muka bumi, sehingga jalan keluar mereka menjadi tidak terelakkan. Mereka menjadi terlalu besar di muka bumi, dan karena mereka itu menjadi terlalu kecil untuknya, mereka menjadi hati terlalu sombong dan angkuh terhadap kebenaran dan mencoba memutarbalikkan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah melalui hawa nafsu mereka semata. Karena itu mereka dihina atau dimusnahkan. Dengan demikian tidak ada titik di mana seorang atau suatu komunitas dapat menjadikan dirinya ataupun Tuhan sebagai jaminan. Al-Quran mengatakan, apakah tidak pernah jelas bagi orang-orang yang mewarisi bumi setelah penguasa-penguasa terdahulu bahwa jika kami berkehendak niscaya kami juga akan mengajak mereka lantaran perbuatan-perbuatan yang keliru, yakni kami akan mengunci hati-hati mereka sehingga mereka akan kehilangan kapasitas untuk mendengarkan kebenaran. Al-Quran surat 7 ayat 100. Al-Quran menyatakan bahwa perbuatan keliru yang terus-menerus dilakukan oleh manusia itu sendirilah yang menimbulkan kegusaran Tuhan terhadap mereka, meski kasih sayang Tuhan tak terbatas. Apakah kamu ingin Tuhan memberi alasan nyata yang berakibat buruk bagimu? Al-Quran surat 4 ayat 144. Bagaimana seseorang dapat menjaga keadaan takwa secara individual dan kolektif? Terlepas dari kenyataan apakah seseorang atau suatu komunitas akan menjaga takwa, jawaban Al-Quran adalah sangat sederhana. Manusia harus selalu mengawasi konstitusi moralnya sendiri dan statusnya dalam skema segala sesuatu. Kesalahan mendasar yang ditemukan Al-Quran pada diri manusia adalah pandangannya terhadap dirinya sendiri yang sangat kecil. Disebabkan oleh hal inilah ia berpikiran picik, berwawasan sempit, dan mementingkan dirinya sendiri yang menjengkelkan. Hal ini terjadi di dalam keseluruhan tindakan manusia, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun dalam bidang keagamaan. Manusia ini teramat lemah dan berpikiran picik. Manusia pada hakikatnya tidak stabil goyah. Ketika musibah menimpa dirinya, dia panik, tetapi ketika hal baik datang kepadanya, maka ia menghalanginya agar jangan sampai kepada orang lain. Al-Quran surat 70 ayat 19 sampai 21. Sesungguhnya tema semacam ini dinyatakan berulang kali dan tegas di dalam Al-Quran sehingga seorang dapat mengatakan bahwa di samping celaan terhadap syirik, kesempitan pikiran manusia merupakan keasikan utama Al-Quran. Dalam kenyataannya, suatu kasus dapat dibuat di atas pijakan Al-Quran yang kukuh bahwa syirik itu sendiri merupakan suatu manifestasi dari kesempitan wawasan dan pikiran yang picik. Seluruh penyakit manusia timbul dari kondisi semacam ini. Penyembuhannya adalah membuka wawasan seseorang dan menaikkannya di atas kepicikan terhadap Tuhan, yang dapat dilakukan melalui pengembangan takwa. Jadi, kondisi moral manusia adalah bahwa ia sebagaimana adanya, tenggelam dalam mementingkan dirinya sendiri dan dalam kepicikan. Tetapi fitrah sejati manusia dalam statusnya dalam penciptaan
yakni bagaimana dia seharusnya, adalah sungguh sangat mulia. Dia telah dianugerahi kekuatan intelektual yang dengannya dia dapat mengalahkan para malaikat dalam suatu kompetisi pengetahuan kreatif. Lihat kisah penciptaan Adam dalam Al-Quran surat 2 ayat 30 dan seterusnya. Nasib sial manusia adalah bahwa ia sering tidak menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk mencari petunjuk, tetapi untuk melakukan kejahatan. Sehingga sejauh ini ia telah gagal dalam menunaikan amanat yang diletakkan Tuhan di dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan Allah, dia manusia sejauh ini belum menunaikan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya secara primordial lewat fitrah sejatinya. Al-Quran surat 80:23 dan lain-lain dan seterusnya. Disebabkan oleh sikap mementingkan diri sendiri dan kepicikannya sendiri, manusia selalu mudah mengarah kepada yang ekstrim-ekstrim. Ia sangat sombong di suatu ketika dan sangat berputus asa pada waktu yang lain atau pada waktu berikutnya. Panik kalau diberi cobaan dan menyangka ia tidak lain dari Tuhan. Dalam waktu berikutnya panik kalau diberi cobaan dan menyangka ia tidak lain dari Tuhan ketika lepas dari cobaan. Jalan satu-satunya bagi manusia untuk memperoleh takwa adalah mengenali kekuatan-kekuatan intelektualnya dan batasan-batasan yang telah diletakkan Tuhan di dalam dirinya sebagai kondisi fitrahnya. Ia tidaklah bebas seperti Tuhan dan tidak pula tanpa daya seperti sebuah batu. Dia bukan pula yang maha kuasa atau tidak kuasa, bukan pula maha tahu atau bodoh. Hanya dengan menetap di dalam kerangka positif inilah manusia dapat memaksimalkan energi moralnya dan membuat kemajuan yang merupakan hakikat takwa. Tuhan dan alam tidak mungkin menggantikannya, dan dia tidak mungkin menggantikan Tuhan atau alam. Bahasan-bahasan mengenai karsa bebas yang tidak bermanfaat itu yang mencoba memahami bahwa jika kausasi alami atau kausasi ilahi beroperasi, maka karsa bebas manusia tidak dapat beroperasi. Dan sebaliknya, tampak keliru sama sekali dalam pandangan Al-Quran, karena ia menerima ketiga kausasi tersebut secara serempak, meskipun kausasi ilahi beroperasi baik melalui alam atau melalui manusia, dan pada faktanya tidak ada satupun dari alam dan manusia yang dapat beroperasi tanpa Tuhan. Alternatif atau posisi ini yang menganggap bahwa kausasi bebas manusia itu tidak bermakna dalam pandangan Al-Quran sama saja dengan mengatakan bahwa manusia itu maha kuasa atau sekaligus tidak kuasa, atau bahwa ia maha tahu atau sekaligus dia bodoh. Demikianlah penjelasan Profesor Fadlur Rahman tentang takwa atau konsep moral ketiga dalam Al-Quran setelah iman Islam yang telah disampaikan dalam part pertama maupun part 2 sebelumnya. Dan kawan sekalian, mudah-mudahan ini memang uraiannya agak panjang dan kita coba untuk secara detail menjelaskannya biar dimengerti dan memberi wawasan yang dalam terhadap kita tentang konsep moral atau konsep etik yang ketiga di dalam Al-Quran, yaitu takwa. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, hajana intelektual kita, dan pemahaman tentang konsep-konsep dasar etika di dalam Al-Quran ini. Inilah part ketiga dari penjelasan Profesor Dr. Fadlur Rahman.
Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.